Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif dan hadis maudhu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu hadis dan macam-macam hadis dari segi kualitasnya. Ada 3, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Apa sih makna hadis dhaif? Secara etimologi, kata dhaif berarti lemah atau tidak kuat. Nah, secara terminologinya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, baik dari segi sanad maupun matan, sehingga kualitasnya lemah. Dan apa sih hadis maudhu? Secara bahasa, hadis maudhu berarti sesuatu yang diletakkan atau diperbuat. Nah, secara istilah ilmu hadis itu, hadis maudhu yaitu hadis yang palsu atau yang dibuat dengan sengaja dan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jenis-jenis hadis dhaif dan faktor penyebabnya. Karena sanad terputus, ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati, dan hadis mudallas. Nah, karena cacat pada perawinya, ada hadis mantuk, hadis munkar, hadis mu'allaq, hadis mudraj, dan lainnya. Dan karena cacat pada matan, ada hadis muharraf. Kehujahan hadis dhaif. Dhaif berat dijadikan hujah. Nah, dhaif ringan itu, dhaif berat tidak dijadikan hujah, tetapi dhaif ringan dijadikan hujah. Syarat kebolehan beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, ada hadis tersebut tidak boleh terlalu lemah, yakni tidak terdapat perawi yang pendusta atau tertuduh berdusta. Yang kedua, ada hadis dhaif. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok atau primer, melainkan hanya sebagai penguat setelah adanya dalil yang sahih. Yang ketiga, ada hadis dhaif, tidak boleh dimansyurkan agar tidak menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad. Nah, awal kemunculan hadis maudhu kan menurut pendapat ulama berbeda-beda. Di sini ada menurut pendapat Ahmad Amin yang sudah ada sejak Nabi Muhammad. Motivasi pemalsuan hadis ada fanatisme mazhab, dakwah agama, menjilat penguasaan, mengikuti hawa nafsu dan rasio, mencari penghidupan, mengejar popularitas, dan fanatisme tokoh, suku, atau ras negeri. Cara yang dilakukan untuk pemalsuan hadis itu membuat ucapan sendiri dan disandarkan kepada Nabi. Terus ada mengutip perkataan filsuf atau tokoh tasawuf, dan ada juga menyebarkan di tengah masyarakat. Cara mengetahui hadis itu palsu karena ada pengakuan pemalsu. Terus ada indikasi pada perawi dan kajian matan hadis. Nah, kesimpulannya, hadis dhaif adalah hadis lemah karena adanya cacat pada sanad, perawi, atau isi. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis yang palsu dan sengaja dibuat, lalu dikaitkan dengan Nabi. Hadis dhaif berat tidak boleh dipakai untuk hukum, hanya sebagian ulama membolehkan, sedangkan hadis dhaif ringan dan untuk keutamaan amal. Hadis maudhu tidak boleh digunakan sama sekali. Pemalsuan hadis muncul karena fanatisme, politik, kepentingan pribadi, atau dakwah keliru. Hadis palsu bisa dideteksi lewat pengakuan pemalsu. Nah, itu tadi semua adalah materi tentang hadis dhaif dan hadis maudhu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saatnya sudah.